Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru tertentu BITS 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lewidina Purba. Saya bertugas di SD Negeri 10.1898 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Mahasiswi pendidikan profesi guru tertentu BITS 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dengan nomor induk mahasiswa 2501060110. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Kelas 5 PASE B. Guna memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru tertentu BITS 2 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang saya lakukan untuk menjadi penilaian Bapak Ibu dosen penguji. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira siapa yang mau memimpin dalam doa? Ayo. Semua pada mau. Ibu tunjuk ya. Coba Joredo. Ayo, maju ke depannya. Pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pagi ini. Shalom teman-teman. Salam Jore. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya Bapa yang terpilih dan terkadang keluarga, amin. Terima kasih buat anak Ibu Joredo. Nah selanjutnya, Ibu mau bertanya, kira-kira ada nggak temanmu yang tidak hadir hari ini? Coba ketua kelasnya, ada nggak temanmu yang tidak hadir? Nah, Tidak ada Bu, hadir semua. oh, hadir semua, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga minggu depan juga semakin semangat lagi kita ya nak ya. Iya. Nah, pokok materi kita pagi hari ini di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 yaitu keluarga. Iya, keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita ini yaitu yang pertama anak Ibu, coba didengar dan disimak ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan alasan bersyukur untuk keluarga pemberian Allah. Yang kedua, siswa dapat mendaftarkan hal-hal yang dapat dipelajari di keluarga. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas keluarga pemberian Allah. Ya. Nah, sebelum kita lebih dalam masuk dalam pokok materi ini, ada kalanya kita bernyanyi terlebih dahulu. Yuk, coba semuanya bangkit berdiri. Nah, ini ada lagu sambil ada gerakannya. Semuanya kita bergeser biar enak ya. Ikuti gerakannya ya nak Ibu ya. Ya, sama-sama kita ya.
Ya. Jadi kalau ada yang bisa menjawab silakan nanti ditunjuk tangannya. Nanti ibu panggil tangannya. Yang pertama, apa arti keluarga? Coba ada yang mau menjawab apa arti keluarga? Yuk. Ini kelompok Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo, ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Yuk, Marcelo. Anggota adalah sekumpulan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, sekumpulan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Mengapa keluarga disebut tempat pertama kita belajar? Oke, ayo coba Karel. Mengapa keluarga disebut tempat pertama kita belajar? Karena keluarga yang mengajar kita berjalan, berbicara, dan mengucap syukur. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Iya. Benar ya. Ada lagi mungkin yang mau menjawab, silakan. Jangan malu-malu. Karena keluarga adalah lembaga pendidikan bagi seorang anak. Iya, tepuk tangan juga buat mereka. Ya, lanjut. Nah, coba ibu ajak kita untuk memperhatikan gambar yang ada di layar. Nah, perhatikan gambar ini. Kira-kira nak, menurut kalian ini sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Coba, iya Marcelo. Gambar yang ada di sebelah kiri menunjukkan keluarga yang hidup harmonis dan hidup rukun. Iya, harmonis dan hidup rukun. Kenapa dikatakan harmonis dan hidup rukun? Karena mereka belajar bersama, berdoa bersama, makan bersama. Iya, tepuk tangan juga buat mereka. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, kita lanjut. Contoh gambar yang di sebelah kiri kira-kira menunjukkan apa itu keluarga yang bagaimana? Coba gantian ya nak ya, Joredo. Gambar yang di sebelah kanan menunjukkan ayah dan ibu yang bertengkar di depan anak. Iya bertengkar. Lihat wajah anaknya nak. Wajahnya gimana? Sedih ya kan? Dia melihat pertengkaran orang tuanya, sedih hatinya. Iya. Jadi kalian sudah bisa dong membedakan ya, mana keluarga yang harmonis, mana keluarga yang hidup rukun, dan mana contoh keluarga yang tidak rukun. Iya. Iya. Nah, ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Di sini kalian harus bisa menentukan gambar manakah yang menunjukkan hal-hal yang dipelajari dalam keluarga. Ya, ibu bagikan LKPD kita. Jadi tolong kalian tentukan gambar mana sih yang menunjukkan hal-hal atau contoh yang bisa kita pelajari dari keluarga. Ayo coba dikerjakan LKPD-nya. Oke, kira-kira sudah ada yang selesai? Sudah semua ya? Nah, oke, ibu akan masuk dalam pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah kamu lihat. Ya, ibu akan bertanya. Nah, kira-kira gambar apakah yang kamu lihat? Marcelo. Gambar keluarga yang hidup rukun, harmonis, dan keluarga yang tidak hidup rukun. Iya, bagus. Joredo? Sama? Oke. Iya, pertanyaannya sudah lengkap. Gambar itu menunjukkan tentang gambar yang hidup rukun dengan keluarga yang tidak rukun. Nomor berapa yang menunjukkan hal-hal yang dapat dipelajari di keluarga? Dan berikan alasannya. Ayo kalian. Gambar yang dapat dipelajari pada nomor 2, 6, 7, 8, dan 4. Nah, 2 itu gambar bagaimana, nak? Gambar keluarga mencuci. Iya, seorang anak yang sedang membantu ibunya mencuci piring. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja ajaran atau didikan yang diberikan orang tua di dalam keluarganya? Coba Marcelo. Orang tua mengajari kita untuk bersyukur, membantu orang lain, dan tidak membeda-bedakan teman. Ya, orang tuanya mengajarkan dia untuk selalu bersyukur, lalu tidak membeda-bedakan teman. Coba ada lagi yang mau menjawab. Tapi semua mendapatkan pengajaran dari keluarganya. Karen?
Ini ada ice breaking untuk supaya kita semakin semangat lagi untuk menerima pembelajaran kita lebih dalam. Jadi ibu ajak kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Semuanya kita bangkit berdiri ya nak ya. Kita semangat ya. Gerakan tubuhnya ya. Ya, ikuti gerakannya ya nak. Yuk. Nah, kita akan membaca kitab dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya Bu. Coba tolong dibuka dulu Alkitabnya yuk. Iya, siapa yang mau membaca kira-kira? Saya Bu. Iya, coba ibu pilih. Gantian ya nak ya. Karel, silakan ke depan nakku. Coba dibaca dengan suara yang keras. Dan yang lain juga baca Alkitabnya dalam hati ya nak ya. Coba, ayo Karel. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Iya, terima kasih Karel. Silakan duduk nak. Nah, ibu ajak kita sama-sama baca di Ulangan 6 ayat 5-nya saja. Coba lihat Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, nanti tanpa kita baca, kita harus hafal. Ya nak ya? Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Iya, terima kasih. Jadi berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada pertanyaan yang akan ditanyakan bagi kita semua di sini. Yang pertama, apa perintah utama Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 tentang bagaimana kita harus mengasihinya? Saya Bu. Saya Bu. Coba Joredo. Apa perintah Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Iya, itulah perintah Tuhan. Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan perintah berarti harus kita lakukan. Lanjut. Jadi paham sampai di situ ya nak? Nah, kesimpulan dari ayat ini coba kita lihat. Apa sih kesimpulan dari ayat yang sudah kita baca tadi? Ayat ini menekankan bahwa Musa atau Tuhan mengajarkan kepada orang Israel harus lakukan dalam keluarga sebagai umat Allah, yaitu pertama tadi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Artinya itu nak, segala perasaan kita, pikiran dan sikap hati harus mengutamakan pertimbangan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, jadi kita harus paham apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita lakukan. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, arti perasaan pikiran kita itu, bahkan sikap hati kita senantiasa menunjukkan bahwasanya kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video ilustrasi kasus dalam keluarga. Ya, coba kita tonton bersama-sama dan kita simak bagaimana jalan ceritanya ini. Ya, nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan setelah kalian menonton videonya. Jadi tolong disimak. Mama, aku kan masih main. Nanti juga kalau udah ngantuk aku tidur. Kamu mau denger mama nggak sih? Kalau di tidur. Gede banget sih mama. Ya aku kan udah gede. Apa sih harus disuruh?
keluarga, biasanya kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Nah, kelompok ini yang sudah kita bentuk minggu yang lalu. Ya kan, ada berapa kelompok di sini? 4. Ini kelompok apa? Matius. Nah, setiap kelompok sudah ada ketuanya masing-masing kan? Iya. Jadi ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok ya. Jadi kita diskusikanlah nanti bersama-sama kira-kira apa sih yang terjadi atau fakta kasus yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Ini kelompok Yohanes ya. Kelompok apa sih? Lukas. Ya. Oke, silakan. Ayo ketuanya diajak temannya untuk diskusi. Ya. Ayo semuanya harus aktif ya. Ketuanya harus mengajak anggotanya untuk mengeluarkan pendapat atau ide.
masing-masing. Ya, kerjakan masing-masing. Ya. Hasil formatif ini Ibu bagikan supaya Ibu tahu kira-kira sudah sejauh mana kalian memahami tentang materi kita hari ini. Ya. Waktunya sudah habis, Ibu akan mengumpulkan hasil daripada asesmen formatif kita. Ayo. Ya. Sudah. Nah, oke, Ibu sudah memberikan penilaian atas asesmen formatif dan Ibu melihat 95% sudah mendapatkan nilai yang sempurna, nilai 100. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan ya. Dan tinggal hanya 5% lagi yang belum mendapatkan nilai 100 ya. Tapi Ibu percaya untuk minggu-minggu berikutnya kalian juga akan mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, kita lanjut. Ibu bertanya bagi kita semua, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Ayo, apa yang kamu sudah pelajari pada hari ini? Ayo, Marcelo, Jolido, Marcelo.